Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa channel Amir Zaim Saidi? Semoga Anda semua dalam keadaan baik. Jumpa lagi dengan saya, dan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kembalinya kafilah perdagangan. Ini adalah sunnah dari Rasul SAW yang telah lama hilang dan kini dikembalikan dengan bersamaan kembalinya pasar-pasar dan dinar, dirham serta fulus sebagai alat tukar sunnah. Sebelumnya tolong di subscribe, di like, dan di share. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa hadir dalam majelis ini ya. Kita kehadiran kafilah dari Caruban ini. Ada rombongan pedagang dari Caruban dan ini adalah satu event yang penting ya. Event yang penting karena bahkan diabadikan dalam Al-Quran ya. Jadi bagaimana Allah SWT menggambarkan kaum Quraisy dulu itu melakukan rihlah ya. Jadi rihlah sebagai satu upaya perdagangan. Jadi di musim dingin mereka ke selatan, di musim panas mereka ke utara. Dan dalam perdagangan ini banyak sekali keberkahannya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengatakan 9 dari 10 rezeki itu ada di dalam perdagangan. Karena esensi dari perdagangan adalah memeratakan harta, ya, memeratakan harta, menggerakkan kekayaan, dan terutama dalam konteks hari ini, perdagangan itu adalah bukan sekedar simbol, tapi bentuk dari kemerdekaan. Kemerdekaan dan kebebasan yang tidak ada lagi di kalangan manusia modern pada umumnya. Nah, perdagangan yang juga sekaligus merupakan satu perjalanan itu adalah kebebasan. Dan terutama apa yang kita kembalikan dari perdagangan ini bukan sekedar tradisi perdagangannya, bukan sekedar karavan yang membawa memeratakan harta, dan apalagi kalau sudah dilengkapi dengan satu instrumen perdagangan yang juga hilang hari ini, yaitu qirat. Permodalan, pergerakan harta yang sangat penting yang akan membebaskan umat manusia dari riba. Jadi hari ini orang selalu bertanya, kalau saya tidak punya modal, kalau tidak hutang ke bank, cari modal kemana? Nah, kita sudah punya solusinya, yaitu qirat atau mudharabah. Nah, hari ini umat Islam sudah tidak mengerti teknik mudharabah ini dan bagaimana mudharabah harus dilakukan, karena persyaratan-persyaratannya tidak ada. Yaitu bahwa qirat itu atau mudharabah itu harus dilakukan bersamaan dengan karavan, ya, kafilah-kafilah dagang, yang itu berarti mengandaikan, mensyaratkan harus adanya pasar-pasar terbuka. Hari ini tidak ada pasar, tidak ada perdagangan, tidak ada kafilah dagang, gitu. Yang kedua, bahwa investasi permodalan qirat ini mensyaratkan adanya dinar dan dirham. Jadi kalau kita buka kitab-kitab fikih perdagangan, kitab fikih tijarah, muamalah tijariyah, maka qirat hanya sah dilakukan dengan dinar atau dirham. Jadi bahkan tidak sah dilakukan dengan barang, dengan komoditi, ya. Berbeda dengan syirkah. Syirkah bisa dilakukan dengan bersyirkah barang, komoditi, tapi dalam hal mudharabah itu harus dilakukan dengan dinar dan dirham. Nah, jadi tentu hari ini kita baru bisa melakukan setahap demi setahap, sebagian demi sebagian. Kita masih harus mempelajari dan mempraktekkan qirat itu sendiri, tapi setidaknya dua syarat pokoknya sudah ada, yaitu dinar dan dirham sudah tersedia, pasar-pasar sekecil apapun sudah tersedia. Jadi kalau kita bisa gerakkan kafilah-kafilah dagang ini dengan pasar-pasar yang tentu saja harus lebih memadai. Jadi Rasulullah SAW itu membangun pasar di sebelah Masjid Madinah itu 5.000 meter persegi, setengah hektar. Tentu untuk ukuran sekarang itu pun masih terlalu kecil ya kan, ketika nanti karavan-karavan dagang itu, kalau dulu hanya dengan onta, hari ini karavan dagang bisa dengan kontainer. Kita memerlukan tempat parkir yang lebih besar, memerlukan ruang lapak jualannya lebih besar ya kan, dan di pasar itu selalu ada dua bagian. Pertama adalah bagian-bagian yang retail, yang orang-orang membeli kebutuhan secara eceran, tapi ada bagian yang menjual grosiran. Nah, disitulah tempat-tempat mungkin kontainer-kontainer atau paling tidak mobil toko
itu memarkir kendaraannya dan menjual barang dagangannya. Nah, kita suka lihat di sini ada satu mobil yang juga membawa barang-barang langsung dibuka di atas mobilnya. Nah, jadi itu memerlukan tempat yang tentu saja jauh lebih memadai. Harus ada tempat yang khusus, yang nyaman, yang bisa dipakai untuk jualan dari atas kontainer atau mobil dan sebagainya. Nah, tapi terlepas dari segala kekurangan ini, maka perjalanan kafilah Caruban ini merupakan satu bagian dari perjuangan yang sangat bermakna, ya. Karena hari ini orang tidak mengerti bahwa perdagangan sudah mati, dan itu adalah konsekuensi dari merajalelanya riba. Jadi Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, aku halalkan dagang dan aku haramkan riba. Hari ini kita menghalalkan riba. Tidak dalam kata-kata, tidak dalam formalitas sertifikat halal, tapi dalam praktek, dalam amalan. Ya. Barang yang haram yang kita amalkan maknanya adalah kita membuatnya menjadi boleh, menjadi halal, ya kan? Dan inilah yang hampir semua dipraktekkan oleh manusia hari ini. Mereka tidak mengerti lagi mana yang halal, mana yang haram, sehingga Allah SWT sudah menyitirnya. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Dagang dan riba sama saja, mereka bilang, serupa. Nah, sehingga hari ini kita melakukan praktek yang sebetulnya riba, tapi kita menamakannya atau memahaminya sebagai perdagangan, gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah sekali lagi bahwa kalau kita sudah bisa membuat satu kebiasaan-kebiasaan baru, rihlah yang kaitannya dengan perdagangan ini, insya Allah akan memberikan keberkahan yang sangat besar dan akan memberikan satu pengetahuan baru, ya. Jadi pengetahuan itu hilang dengan hilangnya amalnya, gitu. Nah, sebaliknya kalau kita mau mengembalikan satu pengetahuan, maka kita amalkan. Kita amalkan hal-hal itu, maka akan kembali pengetahuannya. Gitu. Saya kira itu saja pengantar dari saya pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi yang lebih jauh, ya. Apa saja yang hal-hal untuk menambah pemahaman kita, menambah pengamalan kita. Karena ini adalah zaman di mana Syekh Umar menyebutkannya ini adalah the sacred time. Ini adalah waktu yang sangat bermakna bagi kita, gitu. Di satu sisi ini adalah waktu yang paling sulit. Jadi Syekh Abdul Qadir bahkan mengatakan belum pernah di zaman kehidupan manusia itu ada waktu yang sesulit di zaman modern ini, yang semenindas di zaman modern ini. Dan karena itu kata Syekh Abdul Qadir, kita ini harus bertahan sekuat-kuatnya, gitu, ya. Karena justru ini adalah waktu yang paling sulit itu, belum pernah ada lagi satu resistensi yang mengharuskan kita sekuat tenaga seperti di zaman ini, gitu. Nah, salah satu bentuk resistensi kita adalah membangun tradisi baru, menghadirkan hal-hal yang sudah lama hilang, lama dilupakan, untuk menjadikan itu sebagai pengetahuan baru dan amalan baru. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wazir, silakan. Terima kasih, Amir. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kami dari Cirebon bisa melakukan karavan dagang atau kafilah dengan maksud memperluas wawasan kami, Amir, dengan melakukan pertemuan dengan para pejuang muamalat plus dengan menimba ilmu dari Amir, begitu. Alhamdulillah perjalanan lancar, walaupun maklum tidak hafal jalan, begitu ya. Terima kasih yang mendalam, kami mendapat sambutan yang luar biasa, baik dari Amir Zaim, Mas Faris, ya, kemudian juga Pak Yudi dan Bu Dina, plus juga Bu Dini, yang akhirnya kami bisa tidur dengan nyenyak, begitu. Pengalaman yang pertama membuat kami bertambah yakin bahwa memang harus ada perubahan dalam konteks muamalah kita, gitu ya. Jadi sebenarnya di fikih-fikih rujukan itu memang sudah termuat, namun nampaknya karena persoalan sepinya orang menyuarakan itu, maka sepi pula yang mengamalkannya. Nah, ini komunitas kita ini komunitas yang mencoba menghidupkan kembali apa yang ada dalam fikih rujukan tersebut yang tadi Amir sudah sampaikan, gitu. Dan memang ujian-ujian sih pasti ada dalam konteks pembumian pemahaman kita terhadap muamalah, terhadap dinar dirham,
yang sejatinya menjadi peluang plus tantangan untuk bisa menghidupkan kembali. Jelas pengorbanan dari seorang pejuang akan berbeda dari seorang penggembira. Nah, kita ini masuk dalam pejuang, maka pengorbanannya juga besar. Bila dibandingkan dengan Amir, jelas pengorbanan kami belum apa-apa ya. Jadi kami sifatnya mengikuti dan mengamalkan informasi dan pengetahuan ini menjadi sebuah amal kenyataan. Berbagai isu dalam bidang ekonomi semakin nyata seperti Bitcoin yang mungkin oleh sebagian orang sudah menjadi magnet sehingga kemudian langsung beli dengan harapan untung, akhirnya kemudian jatuh juga begitu ya. Jadi kalau pas belinya awal-awal sih itu bisa meroket untungnya ketika menjual, tapi kalau sekarang sudah sedang jatuh. Nah, itu menjadi harapan bagi orang-orang yang untuk mencari untung. Nah, kita sebagai umat Islam ini mencoba kembali kepada yang sudah ada rujukannya. Jadi katanya kalau bila kita tersesat di jalan, kembalilah ke pangkalan jalan. Sudah ada jalan yang lurus, yang dibuat oleh para salafus soleh, kita tinggal ikuti. Nah, kemudian pada pokok pertanyaannya Amir, jadi mengembangkan dinar dirham menjadi sebuah kekuatan masif tuh Amir ya. Itu memang menjadi kendala kita bersama ya. Di Cirebon sendiri itu pedagangnya menghilir mudik ya, hilir mudik, dan yang datang ke sini adalah yang boleh katakan yang survived dalam konteks itu begitu. Jelas kami juga ingin terus melakukan itu. Persoalannya kemudian adalah ketika tidak ada dinar dirham sebagai zakat, itu belum menjadi sebuah informasi bagi yang lain supaya datang. Dulu sekedar informasi, ketika di akhir 2020 itu kami mulai lagi dan sudah banyak yang datang Amir. Jadi 3 kali event itu nampaknya tidak menjadi dominan di dirham itu sebagai zakat itu. Orang lain sudah datang. Bahkan dari Kuningan, dari Ciamis tuh datang. Dan lagi-lagi ujiannya kemudian ada tersiar kabar berita itu, kemudian menstop kembali dan sekarang perlahan-lahan kita naik kembali. Saya kira mungkin persoalannya sama di dunia di kawan-kawan yang lain, menghidupkan kembali pasar muamalah. Untuk kasus Cirebon memang sinergitas yang harus dibutuhkan mungkin bagi yang lain, karena komunitas dinar dirham di Cirebon itu kan tidak punya apa-apa kecuali semangat untuk pasar muamalah. Akhirnya kemudian sinergitas dengan Keraton Keceribonan, sinergitas dengan Al-Wasliyah, akhirnya kemudian kita dipinjami tempat dan jadilah pasar muamalah gitu. Nah, ini sepinya peminatnya Amir ya, untuk menjadi kendala kita untuk melakukan itu, tapi ya terus kita lakukan. Jadi untuk kehidupan sehari-hari sudah terbiasa dengan dinar dirham di luar pasar pun. Nah, namun ya sebenarnya sih sudah jawabannya Amir benar. Kalau sudah tidak disadari dengan ketakwaan dan kecintaan kepada ajaran Islam, maka tidak akan tertarik orang-orang itu. Dan ini terbukti. Jadi kurangnya apa, kurang pintarnya apa dosen-dosen IAIN atau mahasiswa IAIN itu ya tidak ada satupun yang minat. Itu di kami gitu tuh. Nah, justru kawan-kawan yang jauh ini dengan mungkin kecintaan dan ya ikut bergabung dan ikut menjadi itu. Jadi menstabilkan proses perjalanan supaya diikuti oleh orang ini yang menjadi juga kendala di kami. Tapi bagi saya sih akan terus berjalan begitu dengan praktek. Memang keterlibatan mad'u yang kita dakwah itu masih minim. Begitu. Terima kasih ya Bapak Zainal. Ada yang mau menambah, menyambut? Silakan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan ini karapan pertama kali ya Mas Zainal ya. Iya. Dari Cirebon dan ikut Nafak Rilas. Dulu pertama kali ke sini tahun 2011 ya, waktu sebelum ke Malaysia ya. Nah, ya alhamdulillah. Dari kita kan Cirebon bukan sekedar saat ini ya ada kafilah dari Cirebon, tapi secara historis ya. Bisalah di Google tulisan Mas Zainal ya tentang dinar dirham di Cirebon zaman Sunan Gunung Jati dan sebagainya gitu. Karena kita alhamdulillah tadi juga Amir Jaim mengkaitkan dengan suku Quraisy. Di situ ada ayat fal ya'budu rabba hadzal bait ya. Dan ayat berikutnya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kaum Quraisy diingatkan bahwa yang memberi makan dan juga
menghilangkan memberikan rasa aman dari rasa takut, itu adalah Allah. Karena itu ini dari Cirebon ini luar biasa. Jadi kalau kita baca Sunan Gunung Jati dari minoritas Muslim menjadi mayoritas, itu luar biasa. Jadi tidak cukup untuk di forum ini bisa kita kaji gitu. Nah karena itu kehadiran karavan dari Cirebon ini ya menyadarkan kita, misalnya kalau udah kembali kepada Allah tidak ada mungkin dan tidak mungkin gitu, kalau sudah yakin gitu. Karena itu juga mengacu ke Maulana Jalaluddin Rumi ya. Jadi kalau sudah yakin di benak, di pikiran itu ya tidak ada huruf, tidak ada bunyi gitu. Udah fana gitu, fana filah gitu. Ya coba aja kalau kita misalnya, dan kita harus ingat bahwa buah takwa itu bukan kepada Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun, bukan kepada Tariq bin Ziyad yang 12.000 menghadapi 12.000, tapi ke kita semua yang tadi disampaikan Amir Zaim, insya Allah. Ya misalnya ketika Nabi Musa sedikit kan dikejar oleh Fir'aun, kan tidak hanya kepada Allah kan. Tidak mungkin gesek kartu kredit sekarang. Kalau ada apa-apa, ada punya kebutuhan gitu. Semuanya kepada Allah kan gitu. Atau juga Tariq bin Ziyad, 12.000 nyebrang ke Spanyol menghadapi 100.000. Dan itu inisiatifnya memang diminta oleh waktu itu. Ini Wazir Jenderal lebih paham ya, dari orang Spanyol sendiri meminta bantuan kan dari serangan Roderick gitu. Jadi itu kisah-kisah itu menginspirasi gitu buat kita. Dan ini juga apalagi alhamdulillah ya, ini ada berapa orang semuanya? 7 ya. Jadi dulu teringat beberapa kali ada pasar muamalah di Cirebon ya. Bahkan buahnya ada yang grup band Padi itu, Bang Padi sempat ke Cirebon juga kalau nggak salah ya. Nah, sempat di Depok, sempat ke Cirebon kan. Segitunya, makanya mudah-mudahan bisa ketemu lagi tuh. Bung Padi itu karena di statusnya juga pernah ngangkat pada masa kesultanan Goa. Jadi mungkin nanti Wazir Jenderal bisa tuh mengaitkan bagaimana Cirebon dengan Goa dalam konteks muamalah. Kan Goa juga mencetak itu ya, dirham itu. Ya berikutnya juga saya secara pribadi juga alhamdulillah gabung ya dengan jamaah kita ini. Jadi 2011 tuh ketika orang sama Amir Zaim ya sulit untuk ziarah sampai ke atas ke makam Sunan Gunung Jati, alhamdulillah itu bisa. Jadi yang luar biasanya malah karena ikut Syekh Umar, orang Spanyol yang bisa. Kalau saya nggak itu mungkin nggak akan bisa sampai ke atas. Sebenarnya saya nggak pernah, tapi nggak akan sampai masuk gitu. Nah karena itu ya khususnya di Cirebon ya, artinya kan begitu berdoa kepada Allah di makam Sunan Gunung Jati dan ulama lain, beliau dan mereka turut mengaminkan itu. Kan ziarah itu di situ yang mengaminkan, kita berdoa kepada Allah misalnya agar muamalah dipermudah, kemudian dikeluarkan dari riba dan sebagainya gitu. Sekarang udah $1 15.000 ya. Nurholis Majid juga menyatakan sistem ini riba gitu. Jadi kita berdoa itu, ya mudah-mudahan itu tadi. Jadi ketika berdoa di makam para wali, di makam ulama yang sebelum berlakunya sistem riba ini, mereka terus mengaminkan gitu. Itu ilmu yang saya peroleh gitu. Karena barangkali ya mungkin gitu umumnya kalau yang ya kita bukan merasa lebih ya. Yang kalau tanpa ilmu hanya ikut-ikutan disangkanya ziarah itu meminta kepada yang dikubur. Padahal itu kan ziarah itu perintah Nabi supaya ingat mati. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, menurut Kiai Ahmad Sanusi Sukabumi, para wali itu mengaminkan. Jadi itu sementara Pak Amir Zaim mudah-mudahan.